Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang terminologi database. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anisatul Maufiroh. Kedua, ada Alif Puspita Ningrum. Dan yang terakhir, Dwi Rizky Fitriah. Di dalam terminologi database, kita akan membahas tentang apa itu pengertian database, fungsi database, serta aplikasi database dalam Microsoft Excel dan Microsoft Access. Pengertian database merupakan kumpulan kelompok data yang disimpan dalam media tertentu secara sistematis. Di sini kan disebutkan secara sistematis, artinya berurutan dan secara teratur, sehingga mempermudah kita untuk mengolah data dan informasi tersebut. Komputer database merupakan program yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Dengan komputer, memanipulasi dan mengolah data lebih mudah. Jika pada zaman dahulu untuk menyimpan atau mencatat data, kita menggunakan kertas. Sehingga makin banyak data yang kita miliki, maka kertas yang dibutuhkan semakin banyak pula. Hal ini kurang efisien. Agar lebih efisien, kita bisa menyimpan dan mengolah data tersebut di media komputer. Dalam dunia database, file disebut tabel. Tabel adalah file terstruktur yang menyimpan data dengan tipe khusus. Tabel dapat berisi daftar pelanggan, katalog produk, atau daftar informasi lainnya. Fungsi dari database adalah digunakan untuk menyimpan data, mengolah data, dan memanipulasi data, sehingga pengerjaan data tersebut lebih mudah. Contoh aplikasinya dalam Microsoft Excel yaitu mengolah angka seperti pembelian barang, daftar harga barang, dan sebagainya. Sedangkan dalam Microsoft Access, contohnya yaitu tabel, queries, form, report, makros, serta modules. Ini merupakan contoh dari database Microsoft Excel, yaitu data penjualan Rainusa Computer Shop. Data disajikan dalam bentuk tabel, yang terdiri dari field atau kolom, yang merupakan pengkategorian atau pengelompokan data-data berdasarkan kategori tertentu. Contoh, kolom nomor, kolom kasir, kolom tanggal, kolom nama barang, kolom harga, kolom jumlah, kolom diskon, dan kolom total. Sangatlah penting untuk memisahkan data ke dalam banyak kolom yang sesuai. Sebagai contoh, kolom nama barang dan kolom harga sebaiknya ada pada kolom-kolom terpisah. Dengan pemisahan tersebut, kita dapat mengurutkan atau menyaring data dengan kolom tertentu. Misalnya untuk menemukan semua nama barang ataupun harga. Jika nama barang atau harga digabung dalam satu kolom, akan sulit untuk mengurutkan atau menyaring berdasarkan nama barang. Yang kedua yaitu baris. Baris merupakan unit kesatuan data atau yang membedakan data satu dengan yang lain. Contohnya pada baris nomor 5, yaitu terdapat pada kolom kasir dengan kasir bernama Fitri, tanggal 10 April 2013, nama barang harddisk, harga 370.000, jumlah 1, diskon tidak ada, dengan total 370.000. Data-data tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga kita mudah untuk mengolahnya dan juga bisa memperoleh informasi. Ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Microsoft Access pada dasarnya sama dengan Microsoft Excel, yaitu digunakan untuk mengolah data. Namun, dalam penggunaan Microsoft Access ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Microsoft Excel. Seperti di antaranya, bila kita memiliki satu file dapat dibuat model file lainnya. Karena dalam Access ini sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu tabel, queries, form, report,
macros, dan modules. Tabel digunakan untuk menyimpan suatu data, sedangkan query sendiri digunakan untuk mengolah data. Form digunakan untuk menyimpan data di layar, sedangkan report digunakan untuk mencetak data. Macros digunakan untuk mengotomatiskan task, sedangkan modules itu memuat dasar-dasar pemrograman. Untuk macros dan modules dapat tidak digunakan dalam akses database. Di sini kita akan membahas tentang tabel. Tabel sendiri terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu seperti kode angsuran, jumlah angsuran, tanggal angsuran, sisa angsuran, kode penjualan, ID pegawai, dan selanjutnya. Sedangkan baris sendiri itu seperti ini, yaitu berisi pada kode angsurannya itu 1, jumlah anggarannya itu 182.500, kemudian kode penjualannya PC01, ID pegawai yang menangani yaitu 2. Kolom sendiri digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan baris digunakan untuk menyatukan atau menjelaskan tentang satu kode angsuran, jumlah angsuran, dan seperti ini, seperti gambar yang di blok. Selain tabel, terdapat juga queries. Queries di sini digunakan untuk mencari data penjualan, seperti ini. Akan muncul seperti ini, terus kemudian kita ketik data penjualan atau kode penjualannya. Di sini kita mencari PC01, maka akan muncul seperti ini. Pada kode penjualan PC01 dengan nama customer Sofia A, tanggal penjualannya yaitu tanggal 12 bulan 12 2010. Selain tabel, queries, terdapat juga form. Form di sini dapat dilihat seperti ini, berisi tentang data transaksi penjualan. Bentuknya seperti ini. Ini memuat lebih perinci, yaitu kode customer seperti ini, nama customer, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Selain form, terdapat juga report. Report sendiri berisi seperti ini. Selain report, terdapat juga macros. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.